Menamai emosi. Kita akan menyampaikan salah satu jurus yang ampuh untuk mengenali dan berdamai dengan emosi kita, yaitu menamai emosi. Emosi yang dimaksud di sini bukanlah hanya sekedar emosi marah, tapi adalah segala bentuk perasaan yang kita alami dalam keseharian. Nah, sangat mudah untuk melihat, mengamati bahwa emosi kita itu begitu kompleks dan terus berubah. Kita dapat memiliki banyak emosi yang berbeda tentang satu orang yang sama. Terkadang pada saat yang sama malah. Mungkin saja emosi yang dapat kita alami adalah seperti cinta, kecemasan, dendam, kelembutan, frustasi, apapun itu. Dan bahkan mungkin di satu waktu atau di satu tempat, kita dapat mengalami berbagai macam emosi sekaligus yang sangat kuat malah. Dan bahayanya adalah jika kita percaya dan bertindak dengan mengandalkan emosi kita, maka kita akan cenderung terombang-ambing seperti perahu yang tanpa kemudi. Sebaliknya, dengan mindfulness, kita akan dapat belajar untuk menerima sambil menjaga hati dan pikiran tetap stabil. Meskipun emosi sering mempengaruhi perilaku kita, bahkan terkadang kita tidak sadari, orang lain itu mungkin akan memperhatikan keadaan emosi kita itu lebih jelas daripada kita. Sering alami hal seperti ini? Mereka mungkin bertanya, apakah kamu merasa kesal? Apakah kamu sedang merasa cemas? Apakah kamu sedang merasa sakit hati? Apakah kamu sedang merasa lelah? Dan kemudian kita juga memperhatikan, oh iya, ternyata saya sedang sakit hati. Ternyata saya sedang kesal. Ternyata saya sedang frustasi. Ketika kita tidak menyadari apa yang kita rasakan, emosi yang terjadi dalam tubuh kita, ini akan meningkatkan konflik dan bermasalah pada saat kita berhubungan dengan orang lain. Dan ketika kita mulai memperhatikan aliran emosi yang terjadi, kita itu akan mampu untuk mengenali, menamai, dan kemudian kita dapat mengambil alih kembali emosi dan perasaan kita. Kita akan mampu untuk mengidentifikasi mereka dengan kata-kata yang memungkinkan kita untuk mengakui bahwasanya mereka ada. Tapi kita tidak menghakimi. Karena semakin kita hakimi, maka gelombang emosi tersebut akan menjadi lebih kuat. Nah, jadi kita pada PR-nya kali ini hanya memberikan nama. Contohnya, oh, perasaan khawatir ternyata seperti ini. Oh, gelisah ternyata seperti ini. Oh, ternyata marah seperti ini. Dan dengan demikian, Anda akan kembali mengambil power, mengambil kuasa di atasnya. Dengan cara yang sama seperti ini, menamai perasaan atau emosi, ini adalah cara untuk mengakui bahwasanya emosi Anda memang ada tanpa perlu dibawa oleh gelombang emosi tersebut. Nah, saat Anda berlatih, mungkin pada awalnya Anda mungkin memperhatikan bahwasanya beberapa perasaan muncul yang umum seperti bosan, ngantuk, kemudian frustasi ataupun gelisah. Masing-masing perasaan ini atau emosi ini dapat membawa pesan untuk Anda sendiri. Mungkin Anda lagi ngantuk dan Anda butuh istirahat. Ini bukan berarti bahwasanya Anda ngantuk karena meditasi. Tapi ini adalah sebuah pesan untuk Anda sendiri bahwasanya mungkin Anda sedang membutuhkan istirahat. Jadi tidak perlu menghakimi, kita hanya menyebutkan saja nama emosi tersebut. Ya. Dan Anda mungkin juga mengalami perasaan yang menyenangkan, seperti tenang, damai, gembira. Yang Anda rasakan, Anda hanya sekedar mengetahui, menamakan. Ya. Dan belajar untuk menamakan emosi, terutama perasaan yang mungkin sulit, ini akan membantu Anda untuk menjinakkan emosi Anda sendiri. Jika tidak, maka Anda pada saat Anda bosan, Anda gelisah, apa yang Anda lakukan? Seringkali Anda didorong, kemudian didorong oleh gelombang emosi, kemudian Anda membuka lemari es, kemudian memperhatikan
apa yang bisa dimakan, apa yang bisa dihabiskan, atau mungkin bermakmur-makmurkan. Jadi daripada kita dibawa oleh gelombang emosi kita, mari dengan penuh penyadaran, dengan mindfulness, kita menyebutkan nama emosi tanpa perlu menghakimi. Bosan. Saya tahu saya sedang mengalami bosan. Gelisah. Saya tahu saya sedang mengalami ini. Biarkan diri Anda sendiri mengetahui, mengungkapkan emosi yang sedang Anda dapatkan dalam tubuh Anda. Nah, saat Anda duduk dengan tenang, terkadang emosi akan lebih dalam muncul. Mungkin trauma masa lalu, mungkin kenangan bersama orang lain yang belum selesai, dan mungkin Anda menangis sedih tiba-tiba. Dan Anda mungkin, ini yang diistilahkan sebagai mengalami backdraft, suatu gelombang emosi dari masa lalu yang membuat gelombang emosi tersebut muncul kembali dengan kuat. Pada saat hal tersebut terjadi, sambut setiap emosi dengan penyadaran. Amati bentuk emosi yang muncul dengan ramah, tidak menghakimi. Hormati mereka pada saat muncul. Dan kadang-kadang pada saat kita nangis, di beberapa budaya kadang-kadang air mata dianggap sebagai hal yang suci. Itu melembutkan hati dan menyembuhkan hati. Jadi biarkan saja berlalu, Anda hanya sekedar mengamati dan menamai emosi tersebut. Dengan mindfulness, apapun yang muncul itu dapat diterapkan dengan mindfulness. Anda hanya sekedar belajar untuk menjaga perasaan Anda dengan bijaksana, dengan lembut, dan dengan ramah. Jadi sekarang mari kita belajar bersama untuk menamai bentuk-bentuk emosi. Mari kita mulai, ya. Seperti biasa, ambil posisi duduk yang nyaman untuk Anda. Duduklah dengan tulang punggung yang tegak, dan kemudian berikan penyadaran untuk tubuh Anda saat ini. Biarkan tubuh dan pikiran Anda hadir di sini dan sekarang. Anda dapat menutup mata Anda untuk merilekskan mata dan tubuh Anda. Kemudian kita dapat mulai dengan tarik nafas mendalam. Buang nafas, rilekskan leher Anda. Tarik nafas mendalam. Buang nafas, rilekskan bahu Anda. Tarik nafas mendalam. Buang nafas, rilekskan seluruh tubuh Anda. Biarkan diri Anda merasakan nafas Anda dimanapun Anda paling jelas dapat merasakannya. Mungkin di dada, atau di perut, atau di hidung, atau di atas bibir Anda. Biarkan Anda bernafas dengan alami. Perlahan Anda dapat memberikan senyum kebaikan untuk diri Anda sendiri. Anda dapat merasakan senyuman di ujung mulut Anda. Bawalah kembali penyadaran dengan lembut pada nafas Anda. Seperti penggembala yang menggembalakan dombanya kembali ke arah. Lakukan ini setiap kali ketika Anda mengalami pikiran yang mengembara. Anda juga dapat memberikan jangkar pada tubuh Anda. Rasakan di mana jangkar yang dapat membuat Anda lebih mengendapkan pikiran Anda.
Dan jika Anda sudah lebih tenang dengan nafas ataupun jangkar tubuh Anda dapat mengalihkan penyadaran Anda, memperhatikan emosi apapun yang muncul dengan kebaikan, keramahan, dan kelembutan. Rasakan emosi atau perasaan apapun yang hadir pada tubuh dan pikiran Anda barusan. Dan untuk memperdalam penyadaran Anda, mulailah memberikan nama emosi atau perasaan tersebut dengan lembut. Amati pada saat Anda memberikan nama, oh, saya sedang merasakan sedih. Oh, saya sedang merasakan bosan. Oh, saya sedang merasakan cemas. Jika ada beberapa perasaan yang muncul, pilihlah satu dahulu untuk diberikan nama, dan perhatikan bagaimana perasaan tersebut atau emosi tersebut berubah. Apakah setelah diberi nama, gejolak emosi atau perasaan tersebut mengalami perubahan? Apakah berkurang atau menjadi lebih jelas? Dan kemudian secara bertahap Anda bisa memberi nama emosi atau perasaan yang berikutnya. Terkadang emosi atau perasaan ini bisa menjadi kuat dan terkadang bisa menjadi lebih halus. Anda juga dapat memberikan nama untuk ini. Tenang, kosong, berikan nama. Anda tidak perlu lanjut bercerita dengan emosi ini. Tidak perlu ada penilaian lanjutan. Hanya menyaksikannya dengan penyadaran dan menyebutkan nama emosi atau perasaan yang hadir di tubuh Anda. Perhatikan juga apakah muncul perasaan yang menyulitkan seperti takut, frustasi, marah, kesedihan, ataupun rasa sakit. Amati dengan keramahan dan kepedulian yang mendalam. Sekarang secara perlahan, alihkan dan perhatikan apakah ada perasaan positif, emosi yang positif di Anda. Cobalah cari apakah ada cinta, gembira, kepuasan. Anda juga dapat memberi nama emosi atau perasaan tersebut dan merasakan bagaimana mereka berubah yang mempengaruhi tubuh dan pikiran Anda juga. Dan sekarang kita akan gabungkan latihan menamakan emosi ini dengan latihan mindfulness. Kembalikan penyadaran Anda kepada nafas ataupun jangkar tubuh Anda. Seperti yang sudah kita latih sebelumnya.
Dan jika Anda mengalami emosi yang mengganggu, maka kembali terima dengan penyadaran yang sama, dengan lembut dan dengan ramah, dan kemudian sebutkan dengan lembut nama emosi tersebut. Perhatikan bagaimana hal tersebut berubah, mengubah gejolak emosi Anda, dan kemudian Anda dapat perlahan kembali kepada jangkar, apakah nafas ataupun tubuh Anda sendiri. Dan secara perlahan kita akan menyelesaikan latihan ini. Sebagai penutup, kita dapat menarik nafas mendalam dan buang nafas. Perlahan buka mata Anda dapat menggerakkan jari-jari ataupun tubuh Anda. Jadi, menamai emosi kita, ini akan mengaktifkan korteks prefrontal kita. Sehingga kita tidak terbawa, tidak tergulung oleh gelombang emosi yang menggulung kita lebih lanjut. Jadi kita tidak dikontrol oleh otak limbik kita. Dengan demikian, kita akan menjadi lebih mandiri terhadap emosi atau perasaan kita sendiri. Selamat berlatih untuk menamakan emosi atau perasaan Anda.